Wih. Hai. Ah, nggak jadi. Tulisannya nggak kelihatan. Ngopi dulu. Sugesti kopi. Kopi itu enak. Bikin nggak ngantuk, tapi bikin ngantuk juga. Mau kopi? Oh jangan. Guys, hari ini saya mau meneliti kopi. Biar tidak menjadi kopi saya bundar. Ikuti saya. Wow, kopi guys. Ini yang membuat penasaran. Bisa ngantuk kalau minum, bisa terjadi. Anu Bu, maaf. Ada apa ya Pak Ucok ya? Kok pakai ruangan saya buat ngajar loh? Itu apa? Apa? Saya pengen ges-gesan dulu Bu. Sama siapa? Sama teman-teman yang ada di rumah? Iya. Ayo, Pak Ucok mau gantiin saya ngajar? Nggak bisa. Nggak bisa? Terus nggak dari tadi Pak Ucok ngapain aja? Diutak-atik nggak laptop saya nih? Nggak kebaca ya Bu. Nggak kebaca? Kayak pagar tetangga itu Bu. Oke, makanya sekolah dulu biar bisa baca ya Pak Ucok ya? Iya. Oke, boleh saya mulai ngajar? Boleh. Saya udah ditungguin sama teman-teman yang ada di rumah. Guys, nanti lagi ya. Makasih ya Pak Ucok ya. Iya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sekalian? Nah, semoga senantiasa sehat dan tetap semangat dalam belajar. Nah, tadi yang teman-teman sempat saksikan itu namanya Pak Ucok. Nah, Pak Ucok ini punya keinginan, punya motivasi untuk menjadi seorang peneliti. Nah, mungkin di antara kita semua juga ada yang punya cita-cita demikian barangkali ya. Nah, hari ini saya akan membahas tentang apa itu penelitian. Nah, hampir semua dari kita itu sangat familiar dengan kata penelitian, di mana istilah meneliti, istilah penelitian itu kita gunakan untuk mencari tahu sesuatu dari yang sedang kita pikirkan untuk mendapatkan pengetahuan. Nah, sesungguhnya untuk mendapatkan pengetahuan tidak selalu harus melalui penelitian. Ada kalanya orang dalam menghadapi masalah mencoba memanfaatkan pengalaman pribadinya yang telah lalu barangkali, atau mencari pengalaman baru yang dianggap dapat membantu memecahkan masalah. Nah, di sini memang cara yang paling sering digunakan dan paling praktis digunakan adalah meneliti sebenarnya gitu ya. Namun penggunaan pengalaman pribadi tanpa penalaran yang kritis dapat menghasilkan kesimpulan yang keliru dan mungkin saja juga dapat menyesatkan. Cara lain yang sering digunakan orang untuk mendapatkan pengetahuan adalah dengan bertanya kepada orang tertentu, misalnya orang yang ahli misalnya, yang kemudian memiliki pengalaman atau pengetahuan serta berwenang terhadap suatu masalah. Oleh karena itu, dalam rangka menemukan pengetahuan seringkali diartikan sebagai sebuah penelitian. Seperti tadi yang teman-teman saksikan terkait dengan Pak Ucok yang sedang mencoba meneliti sesuatu untuk mencari pengetahuan yang baru. Nah, akan tetapi kita harus paham terlebih dahulu apa yang disebut dengan pengetahuan dan apa pula yang disebut dengan pengetahuan ilmiah. Saya akan membahas terlebih dahulu dua perbedaan antara pengetahuan dengan pengetahuan ilmiah. Nah, di mana pengetahuan atau dengan kata lainnya adalah knowledge adalah segala sesuatu yang kita ketahui di mana jumlahnya sangat banyak dan beragam. Sedangkan pengetahuan ilmiah adalah pengetahuan yang mengikuti aturan-aturan ilmiah. Nah, kita akan berada pada posisi yang mana untuk membahas tentang penelitian ini. Tentunya dua-duanya sama baiknya, tetapi hanya perbedaannya di aturan dan kaidah-kaidah yang berlaku.
Nah, walaupun tidak semua ilmu pengetahuan itu diperoleh dari hasil penelitian, namun posisi penelitian itu menempati peran yang sangat strategis dalam menghasilkan ilmu pengetahuan yang terpercaya. Ilmu pengetahuan yang diperoleh seseorang dengan cara yang berbeda, ada yang melalui misalnya pengalaman langsung misalnya, ada yang bertanya kepada orang lain, kemudian membaca buku, atau bahkan tidak sengaja diperoleh dari pergaulan dan interaksi bersama orang lain. Nah, oleh karena itu, kita sebelum membahas tentang penelitian, kita perlu tahu dulu apa-apa saja tipe-tipe pengetahuan, sehingga kita tahu kedudukan nanti penelitian kita ini ada di pengetahuan yang mana. Oke, dari salah satu referensi, Kneller membagi 5 tipe sumber pengetahuan yang bisa kita bahas, yang nanti akan mengarahkan kita pada definisi penelitian. Yang pertama, Kneller itu menyebutkan ada yang kita kenal dengan istilahnya revealed knowledge. Nah, di mana revealed knowledge ini adalah pengetahuan yang bersumber dari Tuhan gitu ya, melalui wahyu yang diturunkan kepada nabi dan rasulnya, kemudian dituangkan di dalam kitab suci, di mana kebenarannya tidak lagi diragukan dan bersifat mutlak. Jadi misalnya kita ada sumber dari Al-Quran, kemudian kitab-kitab suci agama lainnya. Nah, ini termasuk pada revealed knowledge ya, jadi pengetahuan yang bersumber dari Sang Pencipta gitu. Kemudian Kneller juga membagi tipe pengetahuan yang kedua yang dikenal dengan istilah intuitive knowledge. Nah, di mana intuitive knowledge ini adalah pengetahuan yang diperoleh individu secara pribadi yang melibatkan intuisi dalam penghayatannya terhadap sesuatu secara mendalam. Nah, hal ini bisa muncul dalam bentuk seperti cipta karsa yang bersifat unik. Jadi misalnya ada pelukis begitu ya, mereka dari dalam hati, dari dalam jiwa dan pikirannya kemudian menghasilkan suatu karya yang itu bersumber dari intuisinya. Nah, itu disebut dengan intuitive knowledge. Nah, yang ketiga, Kneller membagi tipe pengetahuan berikutnya disebut dengan rational knowledge. Nah, di mana rational knowledge ini adalah pengetahuan yang diperoleh semata-mata atas hasil rekayasa akal, bukan atas hasil observasi terhadap peristiwa-peristiwa atau pengalaman-pengalaman tertentu. Nah, di mana pada tipe ini yang dikedepankan adalah kekuatan logika, sehingga suatu pernyataan itu bisa menjadi benar karena silogismenya rasional atau dapat diterima secara nalar. Nah, ini yang disebut dengan rational knowledge. Nah, tipe yang keempat menurut Kneller adalah empirical knowledge. Nah, empirical knowledge atau pengetahuan empiris ini diperoleh dari hasil observasi dengan menggunakan kekuatan penglihatan, pendengaran, mungkin penciuman juga gitu ya, perasaan dan peradaban terhadap realitas yang ada. Nah, sehingga pengetahuan ini teruji kebenarannya secara empiris dengan bukti yang dapat diamati oleh panca indera kita. Nah, bisa jadi dalam rangka 1 semester nanti kita akan membahas metodologi, bisa jadi empirical knowledge ini menjadi istilahnya panduan atau fondasi kita dalam melakukan penelitian. Nah, kemudian yang kelima, menurut Kneller tipe pengetahuan yang kelima adalah authoritative knowledge. Nah, di mana authoritative knowledge ini adalah pengetahuan yang dikokohkan oleh reputasi pencetusnya atau orang yang ahli di bidangnya dan diterima berdasarkan otoritas seseorang. Misalnya, kita sepakat dengan teori Darwin misalnya. Kita tersepakat dengan pemikiran-pemikiran dari Albert Einstein misalnya. Nah, ini yang kita kenal dengan authoritative knowledge, di mana pengetahuan ini dikokohkan oleh pencetusnya. Nah, berdasarkan dari tipe-tipe pengetahuan inilah kemudian kita atau seseorang dapat memiliki pengetahuannya karena ia terlibat secara mendalam dalam bidang yang digelutinya, baik secara berpikir maupun empirikalnya. Oleh karena itu, berkaitan dengan topik kita ya, sesuai dengan judul dalam video ini, maka kita akan fokus pada pengetahuan empirical knowledge yang tadi sudah saya bahas dalam membahas materi metodologi penelitian. Jadi pengetahuan yang empiris ini bisa kita lihat, bisa kita rasakan sesuai dengan panca indera kita. Jadi memang
metodologis kita memang perlu misalnya melakukan beberapa hal yang kaitannya. Ada apa lagi Pak Ucok? Itu loh. Anu apa? Ini saya lagi ngajar loh. Ini teman-teman lagi nyimak materinya loh Pak Ucok. Apa Pak Ucok mau duduk di sini? Enggak, Bu. Enggak. Kopi saya ketinggalan. Oh halah, udah loh. Udah. Guys, sorry. Oke ya Pak Ucok ya. Iya Bu. Ya, mohon maaf ya, tadi Pak Ucok harus mengambil kopinya terlebih dahulu karena Pak Ucok dan kopi itu bagaikan saudara kembar yang nggak bisa dipisahkan. Saya akan lanjut lagi materi kita setelah tadi kita membahas tentang pengetahuan, maka kita akan masuk kepada materi apa itu penelitian. Karena tadi secara sederhana saya sudah menjelaskan bahwa penelitian itu dilakukan dalam rangka untuk menambah pengetahuan. Nah, tetapi apa sebenarnya penelitian itu? Saya akan jelaskan lebih lanjut. Oke. Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang sangat penting bagi pengembangan ilmu dan bagi pemecahan suatu masalah. Beberapa ilmuwan memulai kegiatan ilmiahnya dengan melakukan penelitian. Penelitian menjadi alat bagi para ilmuwan untuk mengungkap tabir yang ada di balik fenomena yang terjadi sehingga terungkap beberapa kebenaran yang sesungguhnya dapat dihasilkan pengetahuan baru yang bermanfaat. Nah, ada beberapa manfaat dari penelitian, diantaranya bisa jadi berguna bagi pemecahan masalah dan juga kita bisa mengambil pelajaran dari temuan penelitian tersebut. Nah, oleh karena itu dapat kita simpulkan bahwa penelitian pada hakikatnya adalah upaya untuk mencari jawaban yang benar dan logis atas suatu masalah yang didasarkan atas data empiris yang terpercaya. Nah, temuan-temuan penelitian mengungkap berbagai gejala atau praktek yang bila dikembangkan lebih lanjut dengan analisis yang tepat pastinya menghasilkan praktek maupun gejala di mana satu sama lain saling berhubungan dan pada akhirnya dapat membentuk suatu konsep atau teori baru. Walaupun tidak semua ilmu pengetahuan dihasilkan dari penelitian, namun satu hal yang tidak bisa kita pungkiri adalah bahwa secara empiris hasil penelitian itu telah menghasilkan ilmu pengetahuan baru dan dijadikan sebagai salah satu metodologi ilmu. Nah, oleh karena itu kesimpulan berikutnya adalah penelitian juga dapat kita katakan sebagai kegiatan ilmiah untuk memperoleh pengetahuan yang benar tentang suatu masalah. Penelitian merupakan aktivitas yang menggunakan kekuatan fikir, kekuatan dan aktivitas observasi dengan menggunakan kaidah-kaidah tertentu untuk menghasilkan ilmu pengetahuan guna memecahkan suatu persoalan. Aktivitas pikir dalam penelitian ini bukan semata-mata memindahkan teori-teori yang sudah mapan atau pemikiran-pemikiran autoritatif atau intuitive knowledge tadi dalam suatu rancangan penelitian untuk dibuktikan kebenarannya, melainkan penelitian ini harus menjadi aktivitas berpikir ilmiah. Nah, artinya peneliti paham sekali yang pertama bagaimana melakukan penelitian untuk menguji teori-teori atau menemukan yang masih rahasia dengan menggunakan kerangka berpikir yang rasional yang dapat menganalisis datanya sekaligus juga fakta secara ilmiah sehingga menjadi teori yang teruji kebenarannya dan berarti bagi pemecahan masalah dan pengembangan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, untuk dapat memperoleh pengetahuan yang benar, meneliti itu harus dilaksanakan dengan metode ilmiah. Jadi kalau tadi yang dilakukan oleh Pak Ucok itu berdasarkan intuisinya saja, meyakini dengan alat seadanya, kemudian dengan objek seadanya, kemudian membuat kesimpulan. Nah, sementara yang kita bahas dalam topik hari ini adalah kita untuk melihat pengetahuan yang benar, maka penelitian yang kita laksanakan itu harus menggunakan metode ilmiah dan harus dilakukan oleh peneliti yang memiliki integritas ilmiah pula. Nah, artinya apa? Artinya penelitian itu harus dilaksanakan berdasarkan teori-teori, berdasarkan prinsip-prinsip serta asumsi-asumsi dasar ilmu pengetahuan dan dengan menggunakan penalaran deduktif-induktif serta prosedur dan teknik yang sistematis. Nah, selain itu, peneliti juga harus memiliki penguasaan di bidang ilmu yang diteliti, sekaligus juga harus memiliki penguasaan terhadap metodologi penelitian.
Juga paling penting yang harus dimiliki oleh seorang peneliti adalah integritas ilmiah yang bersikap objektif, kemudian terbuka terhadap hasil penelitiannya gitu ya. Kemudian tidak berpihak kepada objek yang diteliti dan tidak mengintervensi barangkali, dan kemudian yang paling penting adalah berpegang teguh pada kebenaran ilmiah. Akhirnya, bagaimanapun juga, sebuah hasil penelitian tersebut harus valid dan reliable. Artinya, harus dapat menghasilkan kesimpulan-kesimpulan yang berguna bagi ilmu pengetahuan, dan bahkan ilmu pengetahuan itu sendiri juga bisa berupa konsep atau teori yang kemudian dapat kita gunakan dalam rangka memahami, mendeskripsikan, menjelaskan, mengontrol, bahkan bisa untuk memprediksi suatu fenomena. Bu, ada apa lagi Pak Uco? maaf Bu, Iya. saya tuh Ini kayaknya Pak Uco ganggu saya ngajar dari tadi itu. Pak Uco mau ikut saya ngajar apa gimana? enggak Bu, saya tuh penasaran. Saya tadi menikmati Ibu waktu ngajar sama mahasiswa. Terus saya tuh punya pertanyaan buat Waduh, Ibu. Pak Uco kok sama nih kayak teman-teman yang ada di rumah nih. Kalau saya ngajar terus Bu. suka nanya gitu. Tapi Iya, Bu. pertanyaannya jangan yang susah-susah loh ya. Ini yang jadi ganjilan saya setiap hari Bu. Setiap hari Oh. ganjelan perut apa pikiran? Pikiran Oke, saya, pikiran. pertanyaan ini loh Bu. Iya, gimana? Duluan telur apa ayam ya Bu? Tuh kan guys, Bu Guru bingung. Telur kan Bu? Tuh kan ayam, telur. Iya Bu. Telur toh Bu? Aduh, sudah deh. Pak Uco dan Pak Ucul ini bikin saya tambah bingung deh. Oke deh, saya akan jawab pertanyaan itu di materi selanjutnya, di mana materi selanjutnya kita akan membahas tentang paradigma dan cara berpikir. Nah, bisa jadi cara berpikir Pak Uco dan Pak Ucul ya, ini akan membantu kita besok dalam menjelaskan materi tentang paradigma. Tetapi jangan harap saya bisa menjawab tentang telur dan ayam Pak Uco, tapi saya akan hanya menjelaskan tentang logika berpikir. Gimana? Iya Bu. Iya, gitu? Oh, boleh Ya. Bu. Terima kasih Ayam, untuk Bu. teman-teman yang sudah menyaksikan video ini. Kita akan bertemu lagi di materi selanjutnya, dan tetap semangat belajar dan pastikan selalu menjaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayam.